Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita di Ekonomi Makro 1. Di perkuliahan kita nanti di pertemuan yang keempat, kita akan membahas sesuatu mengenai hubungan antara dasar-dasar makroekonomi. Jadi, saya harapkan kalian sebelumnya nanti sudah membaca setidaknya materi kita kali ini supaya nanti kalian tidak bingung, gitu ya. Jangan lupa sarapan dan siapkan camilan sambil nyimak videonya Beriza, oke? Di pertemuan kita pada mata kuliah Ekonomi Makro 1, kita akan membahas mengenai Basic Macroeconomic Relationships. Jadi nanti kita akan membahas hubungan-hubungan di dalam makroekonomik yang nantinya ini merupakan awal sebelum kalian menuju ke materi-materi berikutnya, gitu. Hubungan atau relationship yang akan dibahas dalam materi kali ini ada 3, yaitu mengenai the income consumption and income saving relationship, kemudian ada the interest rate investment relationship, dan yang terakhir nanti kita membahas mengenai the multiplier effect. Jadi 3 hubungan tadi adalah antara income consumption, income saving, terus the interest rate sama investment gitu ya. Jadi nanti kita bahas 3 hubungan tersebut dan kemudian nanti di ending kita membahas mengenai the multiplier effect. Sebenarnya kemarin kalian sudah membahas mengenai di pengantar makroekonomi. Bahasan kita yang pertama adalah mengenai the income consumption and income saving relationship. Jadi hubungan antara pendapatan dan konsumsi, kemudian hubungan antara pendapatan dan saving. Jadi nanti bahasan pertama kita akan bahas mengenai 2 hal tersebut. Oke. Bahasan yang pertama yaitu adalah income consumption and saving. Yang pertama adalah income is equal consumption. Di situ ada tulisan DI sama C. Jadi DI adalah disposable income, jadi yang C adalah consumption, after tax income. Kalau dulu kalian masih ingat di pengantar makro, Beriza pernah bilang bahwa setiap pengeluaran kita merupakan pendapatan bagi orang lain. Nah, gitu ya. Jadi pengeluaran kita merupakan pendapatan bagi orang lain. Tapi di sini konteksnya income di sini adalah disposable income. Kalau disposable income di sini nanti berarti adalah pendapatan yang sudah siap dibelanjakan. Artinya pendapatannya sudah dikurangi dengan pajak. Kalau kalian bingung atau kemarin masih ingat mengenai pembahasan di pengantar makro, ada tulisan Y sama dengan C. Nah, itu sebenarnya hampir sama ya. Jadi di sini kalau di sini DI sama dengan C itu sebenarnya sama dengan Y sama dengan C. Kemudian yang kedua, consumption and saving is primarily determined by DI, disposable income, whereas saving equal with DI minus consumption. Jadi konsumsi dan tabungan adalah dasarnya yang diterjemahkan dari yang namanya DI tadi. Jadi DI itu sebenarnya kalau kemarin kita di awal kita bilang DI ada sama dengan C, ternyata DI tadi itu isinya ada 2, antara saving dan juga konsumsi. Jadi yang namanya DI itu biasanya atau saving itu adalah ketika DI dikurangi dengan C. Jadi pendapatan kita dikurangi dengan konsumsi, maka sisanya itu adalah kita sebut sebagai tabungan atau saving. Tapi tidak semua orang nanti bahwa DI itu harus C plus S ya, atau saving itu adalah DI min C. Kadang-kadang nggak punya saving, malah punya hutang, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah households consume a large portion of their disposable income and spend a larger proportion of a small disposable income than of a large disposable income. Jadi biasanya rumah tangga itu mengkonsumsi bagian paling besar dari disposable income itu. Jadi dan juga mengeluarkan bagian paling kecilnya disposable income tadi untuk yang namanya saving, gitu ya.
Seperti itu kalau pembahasannya yang di nomor 2. Jadi pengeluaran paling besar dari disposable income itu adalah untuk konsumsi. Kemudian kemudian ke nomor yang keempat, households save a smaller proportion of a small disposable income than of a large disposable income. Jadi rumah tangga menyimpan bagian paling kecil dari bagian terkecil disposable income itu daripada jumlah besarnya disposable income. Seperti tadi sih sebenarnya, bahwa kalau yang namanya konsumsi itu pasti proporsinya biasanya lebih besar daripada saving, sehingga bagian kecil dari disposable income tadi digunakan untuk saving. Makanya DI itu adalah C plus S. C itu adalah DI minus S, sedangkan S itu adalah C minus S itu adalah DI minus C, seperti itu. Jadi jangan sampai bingung, intinya adalah pokoknya nanti dibolak-balik, DI sama dengan C plus S gitu ya, C sama dengan DI minus S gitu kan, terus S sama dengan DI minus C, seperti itu. Itu adalah hubungan antara income, consumption, and saving. Kemudian nomor 5, this saving is consuming in excess of disposable income. Households save by borrowing or by selling accumulated wealth assets. Nah, tadi Briza bilang bahwa ternyata tidak setiap orang itu punya S, ya. Bahwa apa? Ketika nanti orang-orang tidak bisa atau biasanya karena DI-nya lebih kecil daripada konsumsinya, otomatis kan bagian dari konsumsi tidak bisa terpenuhi. Maka yang dilakukan adalah dengan apa? Dengan meminjam atau dengan hutang atau dengan menjual aset-asetnya. Itu adalah yang memang dijadikan teori. Ini adalah merupakan teori ya. Jadi perilaku-perilaku yang dilakukan setiap orang ketika mereka memiliki disposable income atau memiliki pendapatan yang siap dibelanjakan lebih kecil daripada konsumsinya, maka yang dilakukan orang adalah tadi pinjam atau jual aset, seperti itu. Itu adalah teori-teori yang ada mengenai income, consumption, and saving. Saya harap nanti kalian gak bingung. Kalau misalkan kalian ada yang bingung, silahkan nanti bertanya gitu ya. Nah, kalau dalam gambar ini jelas ya, ada gambar A dan gambar B. Gambar A-nya adalah mengenai consumption schedule, yang B itu mengenai saving schedule. Kalau kalian lihat ada garis 45 derajat. Ini memang biasanya digunakan untuk mengetahui titik-titik segala kemungkinan yang dilakukan untuk berkonsumsi. Yang bawah itu adalah saving schedule-nya. Kalau kalian perhatikan garis C ya, garis C itu memotong di garis 45 derajat. Dan itu ada tulisan bahwa itu namanya adalah di saving. Bahwa sebenarnya garis kemungkinan untuk berkonsumsi tadi adalah garis 45 derajat gitu. Tapi apa yang terjadi adalah garis yang biru untuk konsumsi tadi lebih tinggi, yang bawah itu lebih tinggi daripada garis 45 derajat. Jadi kalau kita perhatikan memang seperti tadi ya, bahwa konsumsinya itu nanti akan sedikit lebih tinggi itu ya di bagian yang paling bawah. Makanya itu namanya adalah di saving gitu. Terus kemudian di titik 390 itu adalah BEP-nya. Antara pengeluaran sama pendapatannya sama, disposable income sama consumption-nya sama, DI sama dengan C. Itu adalah di titik 390 dolar gitu, billion of dollars. Nah, kemudian ketika naik ke atas lagi itu nanti akan ada gap ya, ada gap yang menunjukkan bahwa bisa menjadi sebuah tabungan. Kemudian diturunkan ke bawah di garis yang merah-merah, kemudian di savingnya 5 billion, berarti kan punya utang gitu ya, punya utang 5 billion. Nah, kemudian itu bisa saving tuh, bisa saving mulai di pendapatan atau disposable income-nya adalah di 410. Kemudian semakin besar. Biasanya diikuti oleh semakin tinggi disposable income. Semakin tinggi disposable income, maka
diikuti dengan kenaikan konsumsi, juga diikuti oleh kenaikan jumlah tabungan. Begitu juga kalian, coba kalian ingat-ingat, kalau uang saku kalian semakin tinggi gitu kan, biasanya kalian akan mengubah hal tersebut. Apakah kalian akan menambah pengeluaran kalian untuk konsumsi? Itu pasti jelas. Tapi untuk saving itu kalian pasti pikir-pikir seperti itu. Itu memang sebuah teori ini ada karena memang perilaku manusia seperti itu, gitu ya. Nah, di dalam teori ini nanti kalian juga mengenal ada dua. Yang pertama adalah mengenai average propensity, mengenai marginal propensity. Jadi kalau APC ini adalah rata-rata pengeluaran ya, rata-rata pengeluaran yang dilakukan setiap orang. Jadi ada rata-rata untuk konsumsi dan rata-rata untuk saving. Kalau pembagiannya atau fractionnya atau pecahannya itu jelas ketika konsumsi dibagi income dan juga saving dibagi income. Yang pasti APC dan APS itu jumlahnya harus 1. Itu adalah rumusnya. Jadi semuanya dibagi oleh income, gitu ya. Ya, pembahasan yang kedua adalah mengenai marginal propensities. Jadi, kalau marginal ini adalah kecenderungan orang-orang untuk berkonsumsi atau untuk menabung setelah adanya perubahan. Di marginal propensities ini ada dua, yaitu marginal propensity to consume dan marginal propensity to save. Jadi kalau MPC berarti adalah perubahan konsumsi dibagi oleh perubahan di income. Kalau MPS berarti perubahan di saving dibagi oleh perubahan di income. MPC plus MPS adalah harus sama dengan 1. Kalau kalian perhatikan di figur di samping gitu ya, itu nanti akan menunjukkan perubahannya, perubahan dari MPC dan perubahan dari MPS. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa MPC dan MPS itu adalah setiap kenaikan pendapatan kalian pasti akan mengalami perubahan. Ketika kalian pendapatannya naik, maka pasti kalian akan menambah proporsi konsumsi kalian dan juga pasti akan menambah proporsi saving kalian. Itu kalau manusia normal sih. Nah, di figur 27.3 itu menunjukkan bahwa ada delta C dan delta DI. Kalau kalian bingung DI itu sama dengan Y gitu ya. Tapi kalau DI di sini adalah sudah bersih, bersihnya adalah sudah dikurangi yang namanya pajak. Nah, di sini ada perubahan C sama perubahan DI. Perubahan C-nya $15 dan perubahan DI-nya ada $20, gitu kan. Jadi income-nya adalah $20. Kalau income-nya $20, maka kecenderungan untuk mengkonsumsi kalian akan bertambah sebesar 0,75. Sedangkan kalau di saving-nya itu perubahannya adalah sisanya tadi 0,25. Kalau kalian tambahkan, kalian jumlahkan MPC plus MPS itu adalah sama dengan 1. 0,25 ditambah 0,75. Yang ini ya, ini 0,75, yang ini adalah 0,25. Kalau kalian perhatikan, ini kan 15 ya, 15 per 20. Jadi 15 itu adalah bagian dari kenaikan konsumsi kalian, perubahannya, dan ini adalah MPS itu savingnya. Kalau jumlah 15 plus 5 adalah 20, 20 plus 20 adalah sama dengan 1. MPC dan MPS itu seperti B ya. Kalau C sama dengan A plus BY, S sama dengan minus A plus 1 min BY. Nah, itu adalah kalau B-nya itu adalah MPC, kalau 1 minus B itu adalah MPS. Semoga kalian nggak bingung ya. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan mengenai non-income determinant. Seperti kita tahu bahwa jumlah dari disposable income itu adalah pakan. Nah, berikutnya ternyata ada beberapa hal yang juga mempengaruhi. Yang pertama adalah wealth atau kemakmuran, ada household debt utangnya, ada real interest rates, dan juga ada expectation. Nah, untuk wealth, nah itu nanti biasanya setiap orang kalau kemakmurannya bertambah, pasti nanti akan ada perubahan konsumsinya. Begitu juga utangnya. Kalau utangnya turun, biasanya konsumsinya yang akan nambah. Kemudian real interest rates atau tingkat suku bunga real, itu nanti kalau tingkat suku bunga realnya turun, biasanya akan menaikkan untuk menaikkan untuk konsumsi dan untuk menaikkan pinjaman gitu ya.
Terus expectation juga seperti itu. Change in expectation future prices. Jadi nanti ketika ekspektasinya tahun depan harga-harga akan turun gitu ya. Itu nanti biasanya akan menambah yang namanya konsumsinya. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan kita lanjutkan di video yang setelah ini gitu ya. Jadi simak terus. Oke, terima kasih.